Terima kasih kepada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Cendrawasih yang telah melaksanakan seminar nasional MIPA dan terapannya 3. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan pemanfaatan data angin untuk sumber energi listrik di Nabire. Ini adalah hasil kajian kami, yaitu saya Hesron Salawane dan Cherly Salawane. Langsung saja. Secara geografis Indonesia menerima energi panas lebih banyak karena posisinya berada pada daerah ekuator dibandingkan dengan daerah pada lintang tinggi yang menerima panas lebih sedikit. Dan pada kondisi ini, wilayah Indonesia menjadi penggerak sistem sirkulasi lokal, regional, dan global karena penerimaan panas yang begitu banyak di bagian ekuator. Lalu dengan komitmen Indonesia dalam rencana aksi nasional mitigasi perubahan iklim sebagai upaya yaitu target mereduksi emisi gas kaca sebesar 26% pada tahun 2020, maka dari itu perlu diadakan kajian lebih spesifik dalam menentukan daerah-daerah yang memiliki potensi sumber angin di wilayah Indonesia, khususnya di Nabire. Lalu ada teori angin. Angin adalah massa udara yang bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Disebabkan adanya perbedaan radiasi panas yang diterima di tiap-tiap daerah itu berbeda-beda sehingga menimbulkan perbedaan suhu. Lalu ada potensi tenaga angin. Potensi tenaga angin dapat dianalisis untuk menentukan pola angin pada periode tertentu. Selain itu untuk menentukan kecepatan rata-rata angin di lokasi tersebut. Nah, ini adalah syarat kondisi angin yang digunakan untuk menghasilkan listrik pada kincir dengan jari-jari 1 meter. Kasus ini menggunakan asumsi kincir angin dengan jari-jari 1 meter. Kita bisa lihat pada tabel yaitu tingkat kecepatan angin 10 meter di atas permukaan tanah. Klasifikasi angin yaitu pada rentang kelas 3 sampai 8 merupakan batas maksimum dan batas minimum untuk kecepatan angin yang bisa menghasilkan energi listrik, yaitu batas maksimumnya itu sekitar 13,9 sampai 17,1 meter per sekon dan batas minimumnya adalah 1,6 sampai 3,3 meter per sekon. Ini untuk kasusnya luas daunnya itu jari-jarinya 1 meter. Lanjut, Where Plot View. Where Plot View adalah perangkat lunak berbasis Windows yang digunakan untuk mencari distribusi maupun kecepatan dan arah angin dengan menampilkan perhitungan windrows yang menggambarkan frekuensi kejadian angin pada tiap arah mata angin. Ini adalah software dari Where Plot View. Lalu data yang digunakan adalah data kecepatan angin rata-rata harian untuk arah dan kecepatan angin periode tahun 2009 sampai dengan 2019 di stasiun meteorologi kelas 3 Nabire. Meteorologi yang pertama adalah mengolah grafik distribusi arah dan kecepatan angin serta frekuensi distribusi kelas angin menggunakan Where-Plot View. Lalu yang kedua adalah menggunakan persamaan potensi energi angin secara matematis berdasarkan rumus yaitu P sama dengan 1/2 dikali C dikali rho dikali A dikali VI pangkat 3, di mana P merupakan potensi energi angin, C adalah konstanta Betz yaitu sekitar 59,3% atau 16/27 yang menunjukkan efisiensi maksimum yang didapat oleh rotor turbin angin. Lalu rho adalah massa jenis udara dengan asumsi sekitar 1,2 kg per meter kubik dan A merupakan luas daun rotor itu sekitar 1 meter pangkat 2 atau meter kuadrat. Lalu VI merupakan kecepatan angin rata-rata harian. Lanjut, hasil dan pembahasan berdasarkan olah data menggunakan Where-Plot View didapatkan yaitu windrows, yaitu kecepatan angin rata-rata harian dengan periode 2009 hingga 2019 yaitu 3,43 meter per detik. Inilah rata-rata hariannya selama 10 tahun yaitu 3,43 meter per detik. Lalu pola distribusi arah angin berasal dari utara dengan persentase sekitar 19,9% yang paling besar. Lalu diikuti dengan barat laut dengan persentase sekitar 15,8%.
yaitu lalu selatan dengan persentase 9,3%, dan untuk angin teduh atau calm wind memiliki persentase sekitar 0,42%. Lalu untuk olah data untuk mendapatkan distribusi frekuensi kelas angin, dari gambar kita bisa lihat bahwa angin terbanyak dengan persentase sekitar 30,4%, yaitu pada kecepatan dengan kisaran antara 3,6 sampai 5,7 meter per detik. Lalu untuk persentase terbesar kedua yaitu sekitar 20,3%, yaitu berada pada kecepatan berkisar antara 2,1 hingga 3,6 meter per detik. Lalu persentase terbesar ketiga sebesar 13,0% dengan kecepatan berkisar antara 0,5 hingga 2,1 meter per detik. Bisa dilihat bahwa untuk kecepatan angin lebih dari 11 meter per detik itu hanya 0,1%. Lalu untuk hasil perhitungan potensi energi angin pada daerah Nabire didapatkan dari kejadian kecepatan angin rata-rata yang dimasukkan ke dalam persamaan. Didapat bahwa daerah Nabire menghasilkan energi listrik sebesar 23.702 watt day dengan periode 10 tahun. Lalu jika kita pilih ke per tahunnya, maka per tahunnya diperoleh energi listrik sebesar 2.370,2 watt day. Lalu ada frekuensi angin dengan kecepatan lebih dari 2,5 meter per detik sebesar 44,63%, dengan jumlah hari sekitar 1.651 hari pada periode 10 tahun. Jadi dalam periode 10 tahun energi listrik yang dihasilkan bisa sekitar 1.651 hari. Itu untuk periode 10 tahun. Kesimpulan berdasarkan tinjauan meteorologi untuk data rata-rata arah dan kecepatan angin pada periode 10 tahun di Nabire, didapatkan bahwa Nabire dapat menjadi lokasi potensial untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga angin dengan daya yang dihasilkan sebesar 2.370,2 watt day per tahun, dengan sumbangan arah angin terbanyak berasal dari utara, barat laut, dan selatan, dengan kecepatan rata-rata harian yaitu sekitar 3,43 meter per detik. Demikian presentasi saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Untuk itu saya undur pamit diri. Sekian dan terima kasih.